Avata 2 ini dirancang untuk bisa manuver-manuvernya tuh lebih gesit di daerah-daerah yang ekstrim gitu. Jadi istilahnya nggak usah takut dia harus nabrak atau gimana-gimana. Kalau udah pakai MPV jangan takut jatuh. Itu aja deh awalnya. Karena buat apa FPV kalau bukan buat nyalip kemana-mana gitu ya. Oke. Apa sih yang dicari Mas kalau khususnya untuk yang profesional ya? Sebenarnya kan 2-3 tahun belakangan ini kan FPV dipakai buat Hollywood, udah buat film. Dan ini kayaknya akan menggeser drone aerial yang biasa terbang ngambil aerial. Kalau secara ini Mas, kualitas gambar basically ada yang membedakan nggak? Lebih atau lebih prefer yang mana gitu? Aku kalau lihat ini teknologi kameranya udah gede ya. Ini satu sensornya lebih besar sih. Ya. Dan katanya sih di light oke gitu. Kalau semakin seru lah dia. Untuk new user nggak pernah punya drone, nggak pernah ngendalin juga. Kira-kira Sarannya Mas. Oke, sekarang kita udah bersama kakak senior. Kakak senior, Mas Edi Asdi. Mas Edi Asdi. Ini tadi kita mengalami Avatar 2. Nah, ini kita minjem Avatar 1 ya Mas Edi. Jadi Mas Edi juga udah punya Avatar 1 gitu ya. Iya. Ada perbedaan apa Mas yang dirasakan? Tadi kan Mas Edi juga udah cobain kan? Aku bilang kalau yang baru nih all new ya. Dari mulai desain, terus teknologi transmisinya juga dia pakai Om3. Kalau ini masih O2. Jadi dia bisa kalau yang ini kira-kira bisa 13 kiloan, kalau ini saya 10 kilo rekomendasinya gitu. Jadi lebih jauh. Jauh lebih jauh nih. Nggak gambar itu nggak hilang gitu sinyalnya. Itu kelebihannya. Banyak sih kelebihannya. Salah satunya juga kalau kita lihat di sini propeller ya, motornya ini di atas nih. Iya. Kalau lama di bawah. Di bawah. Oke. Ini berasa ya bawahnya itu ada badannya gitu di sini ya. Kalau ini nggak ada ya, nggak ada badannya. Kalau sini cuma ada kakinya lah, ada 4 gitu buat landingnya. Kalau tadi aku lihat ini, selalu mau di landingnya di bawah ya. Nanti cobain nanti landing. Ini baru ya. Biasanya landing pakai tangan aja. Gitu. Iya. Nah, kalau ini? Kalau ini coba. Nggak enak kan pasti. Yang ada jari gue masuk. Itu perbedaannya. Berarti ini harus ditangkap. Ya, jadi kalau mau pakai Avatar 2 kebanyakan teman-teman begini. Avatar 1 ya. Ya, kalau misalnya kita di atas perahu gitu ya. Di suasana yang memang nggak memungkinkan untuk di tanah gitu, selalu pegang begini. Ininya juga landing off-nya juga gini balik aja. Nah kalau ini kan lebih enak ya kayaknya ya. Iya. Oh dari situ bisa diterbangin, mulai terbang dari situ. Iya. Engine propellernya, engine-nya dulu, lalu kemudian take off tuh enak. Itu juga kalau take down-nya masih bisa kita mau pegang gini aja. Juga bisa. Jadi nggak perlu di tanah sih sebetulnya. Kalau dari ini kan tadi Mas Edi udah coba kontrolernya, beda nggak sih? Kontrolernya? Feel-nya? Coba aja nih kecil banget ya, tapi ini aku yang lama ya, Avatar 1 ya. Aku pengen banget nih punya gini karena dia bisa akro ya, macam-macam nih. Dia punya di Avatar 1 nggak ada ya? Iya, nggak ada Avatar. Dia betul-betul nggak bisa akro. Akro tuh bisa flip, bisa drift, gitu ada pilihannya di menu si Avatar 2 ini. Iya. Oke. Tadi gue lomba. Feel-nya lebih cepet apa gimana? Reaksi itu gimana? Ini baru pertama tadi kan. Aku coba untuk megang ini juga harus kayaknya aku harus mengadaptasi lagi. Adaptasi lagi lebih, dari si Avatar 1. Kayak gini. Oh langsung berasa? Iya. Lebih kencang? Kalau gue gas lah, throttle-nya kita tekan gitu. Terasa banget ini lebih sensitif. Kalau motornya biasanya namanya lebih spontan ya. Ini juga kecil. Langsung berasa beda ya? Beda. Jauh lebih kecil. Beda. Google-nya? Nah, aku belum coba benar ini karena kalau yang ini masih bisa kita pakai untuk simulasi. Di iPhone dia punya. Jadi bukan nerbangin drone-nya, tapi ada aplikasi lah ya? Iya, aplikasi di handphone kita bisa. Kalau ini kayaknya dengar-dengar belum ya? Kayaknya belum tadi ya. Iya. Cuman kelebihannya enak nih. Apa tuh? Dia punya kamera picture to picture namanya. Kalau ini nggak ada. Jadi kalau lu tutup aja udah gitu ya. Ini kalau lu misalnya pakai tas itu lu sendirian ya. Mau ngambil gambar gitu. Lu taruh tas di sini kan. Lu kan kalau
Orang dulu nggak tahu kan. Kalau pakai Avata 1 kita harus buka Google-nya ya. Kalau ini lo tinggal Kalau tekan ini bisa. aman, masih ada gitu. Dia kelihatan. Yoi. Mas, gua masih ada apa enggak gitu ya. Betul. Nah, ini yang ngaruh nggak Mas? Posisi ikat ini kan beda banget nih antara Ya. Google yang ini dengan Nah, Google ini tiga. aku di kitku agak aku harus ngadaptasi lagi nih. Oh, feel-nya beda ya? Iya, beda. Karena Ini ini, coba. ini jelas beda kan. Ini Ya, kan ini neken ya. ikatnya langsung seperti Google biasa Iya, ya, di iya. samping telinga gitu ya. Aku nggak tahu juga nih kenapa Google buat gini. Ke atas, dia jadinya di Ya. jidat. Oh, ikat oke. jidat. Mungkin lo bisa klip gini. Oh, nggak bisa Masa? juga ya. Aku Bisa juga belum coba. kayaknya. Oh iya, ini pilihnya pendek. Jangan ya. Mas, nanti rusak Mas. Paksain nanti rusak. Tuh, kalau ini langsung Oke. di sini gitu Iya, ya. iya. Kalau itu dia seperti ngikatnya di jidat. Di jidat. jadinya. Jadi dia Iya. turun ya. Cuman ini enak banget nih ya. Itu lebih enak ya? Ini lebih enak kayak sih. Oh iya, itu lebih longgar-longgar sih sebenarnya. Tapi Nah. kalau aku ngerasa ini agak lebih neken Mas. Iya. Di hidung. Iya. Iya. Oh mungkin juga ya. Heeh. Apalagi bule make ya. Oh. Ukuran kita kan pisnya Pada kan kecil ini ya. kan ya. Asia Kalau ya. bule hidungnya lebih gede Hidungnya lebih lagi. besar, Oh, iya. lebih mancung. Nah ini aku sukanya dia punya diopter nih. Iya. Oh. Karena Mas Jasnya- Edi kan pakai kacamata Yoi. nih. Hmm. Nah ini tipikal yang dipakai sebelum versi Integra Oh. Google 2. Oke. Dia bangun ke Google 3, dia punya diopter. Jadi bisa. Kalau di Avata 1, Mas Edi gimana? Dia pakai holder, jadi kayak Oh. kaca lagi. Tambahan yang- gitu. Tambahan. Misalnya minus 3 dia dicari tuh. Yang Ukurannya minus 3. ada satu set tuh kotak. Isinya beberapa ini, misalnya satu. Minus 1 ya tekan aja. Di benar satu gitu ya. Ribet Tapi ya? kalau ganti pengguna ganti lagi gitu ya. Ini personal banget. Ini Jadi sangat kalau lo personal. pakai ini memang untuk lo. Kalau pakai Iya, iya. sendiri sih nggak ada Iya, masalah karena pasti yoi. pakai penyesuaiannya sama terus gitu nggak dicopot-copot. Gitu. Kalau Tapi ini kan bisa sejuta umat. bisa di Iya. setel. Sebelahnya bisa pakai, ini bisa-bisa. Tergantung ukuran mata masing-masing. Iya. Itu Minus ada minus berapa, atau plusnya, berapa. bisa Iya. dicari. Ini juga aku dengar bisa buka. Jadi bisa, kalau nggak salah ya, ini bisa dibuka, bisa dipasang opsional antena. Jadi secara Antena. look-nya sih nggak jauh beda lah Nggak jauh ya. beda. Iya. Antara Google sih Khas Avata 1 dari dan DJI. DJI ya. Iya. Oke, nah kalau secara ini Mas, kualitas gambar basically kan kalau ini kan buat bekerja nih, kalau Mas Edi Iya. kan dipakai buat bekerja. Iya. Ada yang membedakan nggak? Lebih Oke. atau lebih prefer yang mana gitu? Aku kalau lihat ini teknologi kameranya udah gede ya. Ini satu Sensornya sepertiga, lebih ya, besar lebih sih, besar. satu sepertiga Iya. ya. ya. Dan katanya sih gue belum pernah coba di low light, tapi katanya di low light oke gitu. Jadi kalau lo terbang sore, agak malam gitu, ramang-ramang tuh oke. tuh. Gambar masih bisa dia tangkap Yoi. dengan tajam gitu, bersih kan. Iya. Apa sih yang dicari Mas kalau khususnya untuk yang profesional ya, pakai untuk profesional apa yang Sebenarnya kan 2-3 tahun belakangan ini kan FPV dipakai buat Hollywood, udah buat film. Ya kan ada film ambulans, ada beberapa film yang memang menggunakan transisi gambarnya pakai ini FPV. Kenapa? Tapi biasanya kalau yang buat Hollywood dia pakai kamera gede ya, Iya. pakai Iya. Red Komodo, Exa 8 propeller gitu. Dan ini kayaknya akan menggeser menggeser drone aerial yang biasa terbang ngambil aerial. Karena kita bisa belasukan nih Mas. Iya. Iya, iya, kecil lagi ukurannya Iya. ya. Tadi Mas Timi aja udah coba tuh masuk tenda sini, masuk Tenda-tenda. udah oke lah gitu. Kalau masuk tenda langsung masuk toilet saya. Tadi aku kira langsung ke rumah tadi. Maunya gitu, maunya sih langsung ke rumah. Dan kayaknya si Avata 2 ini dirancang untuk bisa manuver-manuvernya tuh lebih gesit, Iya. lebih di daerah-daerah yang ekstrim gitu. Iya. Kayaknya nih kalau yang suka traveling gitu dengan mau mengambil gambar-gambar yang bagus, dia lebih Iya. cocok gitu ya. Ini kalau misalkan dari ini kan kita berdasarkan experience nih, ada Iya. dia. Profil pengguna apa yang cocok untuk cocoknya pakai Avata 1 atau 2? Maksudnya 2 lah Oke. gitu ya. Profil Iya. yang apa profesional kah? Karena atau kan justru tetap yang- punya Oke. spesifiknya Iya, masing-masing tuh kan. penggunaannya. Ya. gitu. Ini rata-rata hampir dipakai profesional juga sih. Karena Oke. karena Udah biasa memadai kalau ya. teman-teman yang jagonya pakai dia ada sistem di sini tuh ada sistem manual, spot, normal, spot, manual. Nah manualnya nggak dapat di sini, mereka pakai RC biasanya. Oh, tambahan aja. Nah itu lebih akrobatik. Kita bisa membuat split, mau ngedive gitu ya, mau split tuh manual banget. Nah di DJI 2 Avata 2 ini dia ada semacam minimalisnya akro. Iya. Mas Bayu tadi cerita Oh, oke. itu tadi ya. Jadi udah disiapin lah program-programnya gitu ya. Iya. Saya kan Timi nyoba tuh apa yang drift ya, Iya. jadi dia agak Iya, iya. melayang Memang gitu. butuh pembiasaan sih Iya. untuk memaksimalkan fitur-fitur. Sementara kalau apa. di tipe-tipe Avata ya memang
latihan atau skill yang melakukan itu, ini udah diprogramin lah. Iya. Biasanya buat bisa flip. Buat race. Ini kan salah satu race betul. Iya. Bisa ini menang juara 2 kok. Iya. Mas Edi. Jadi untuk pengguna hanya untuk ambil gambar liburan. Nah, cocok ya? Oke, cocok banget. Justru cocok banget gitu ya. Oh, Pinggir, walaupun misalnya kita di pinggir tebing gitu ya. Apa di Nusa Dua itu kan apa di Bali kan banyak banget ya. Itu bisa ngedrive dari sampai Nida, Kalau aerial kan kita cuma di atas muter gini doang, rolling ya kan. Ini dia bisa dari bawah. Tracking. Kalau ini kan baru ngambil gambar kita. Ini kan diciptakan buat ini Mas Bayu, sebetulnya apa namanya? Cinematic FPV. Iya. Jadi kalau kita udah pakai ini namanya person view, kita pakai gini seolah-olah kita udah di dalam pesawat. Iya. Terasa kan, Mas? Iya. Lebih seru dari main game sih. Iya. Seru ya. Jadi kan kerasa yang senang main game. Memang sensasinya FPV-nya itu, ya kan, dan drone-nya makin mumpuni untuk datang ke tempat-tempat yang agak sulit dan lain-lain. Ditambah dianya bisa bergerak lebih maksimal lagi manuver-manuvernya ya. Semakin seru lah dia. Untuk new user nggak pernah punya drone, nggak pernah ngendalin juga. Kira-kira sarannya Mas Edi? Mas Timi ngerasain kayak apa? Saya kan sering main game, jadi saya nggak lagi main game aja. Coba kalau orang yang benar-benar, saya pengen nih punya drone nih biar gambar liburan keluarga saya lebih seru. Tapi saya takut nggak pernah nyoba. Oke nggak buat entry? Boleh, karena apa ya? Ini kan kita bisa stopping, hovering kan tinggal tekan aja tuh. Tadi kalau Mas Timi tadi nge-throttle atau ngegas gitu kan, lepas sudah berhenti. Dia udah berhenti, langsung hovering. Tinggal tekan ini hovering, pause. Iya. Dia langsung berhenti, diam, dah gitu. Jadi istilahnya nggak usah takut dia harus nabrak atau gimana. Lepas aja itunya, jangan digas lagi, dia akan hovering ya. Udah dirancang seperti itu. Betul. Dan ini treatmentnya memang buat dibanting. Oh iya. Kalau itu resikonya kalau udah pakai MIT jangan takut jatuh. Itu aja deh awalnya. Kalau lu sayang-sayangin nggak usah lah pakai FPV gitu, karena ini resikonya lebih. Karena buat apa FPV kalau bukan buat nyalip kemana-mana gitu ya. Oke. Ini kan kalau dia habis baterai dia minta home. Ini kan ada return home-nya. Return home. Balik sendiri sebelum baterainya habis ya. Iya, dia udah warning. Jadi ini di Avata 2 ada return home-nya otomatis. Jadi dia akan kembali ke tempat dia take off, gitu, ke ownernya ya. Nah, main nih, pinter kamu ya. Ini juga, kalau ini kan di license ada 81 dB. Jadi memang dia lebih halus suaranya timbang yang ini. Ini bunyi keras banget, lebih kenceng ya. Iya. Dan ini lebih halus. Karena ini juga kali ya, dibanding-bandingnya kalau dibandingin satu ini kan 5 ya kalau satu ya. Iya, tetap aja dibalik mungkin ya. Saya nggak tahu teknologi dia. Ini ada teknologinya dan bentuk baling-balingnya juga beda sih. Iya. Ini lebih ada 3 bentukannya, kalau ini agak lebih rata. Jadi kalau coba kalau Mas Edi punya Avata 1, ganti ke Avata 2 apa beli Avata 2 jadi punya 2 atau gimana? Kalau ada rezeki ya beli 2. Satunya mau dilepas berapa, Mas? Nggak dilepas. Kalau Avata biasanya teman-teman dipasang holder di sini buat GoPro. GoPro bisa ya. Buat ini juga sama lah kuat ya. Ini kayaknya bisa nanti suatu saat pasti akan dibuatkan ya. Kalau ini memang sudah ada dari sana. Sudah kelihatan itu. Oke, jadi itu experience pengguna yang kita mungkin cocok-cocokan ya buat yang nonton, cocok nih buat saya ya. Kalau tadi Mas Edi nunjuk, karena saya juga baru pertama kali nyoba FPV, seru banget sih sebenarnya FPV itu dibandingkan dengan mengendalikan drone dengan layar biasanya gitu ya. Itu. Dan kita di launching ini ngelihat seru mainnya rame-rame kayak gini ya, kan banyak teman-teman dari komunitas rame-rame menerbangkannya, jadi seru gitu. Itulah salah satu. Kemudian sekarang nggak hanya fotografer kayak Mas Edi Hasbi, orang juga kepengen memainkan drone, punya drone untuk having fun seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman lagi traveler masuk hotel gitu, indah banget di luar ya. Jendelanya buka dikit dari kasur ya. Pulang masuk lagi gitu kan. Ternyata no fly zone gitu ya, pakai kata polisi. Mungkin Avata 3 gimana, Mas? Ya ini maksudnya digabung. Ini kayaknya regenerasi baru ini kira-kira 2 tahun ya. 2 tahun ya? Iya, ini sempat terbang di pabrik gula juga sama Mas Agung itu. Oh ini? Iya, pabrik gula itu kan obstacle lebih banyak banget, pabrik itu pendek-pendek ini. Dia pelan masuk. Nah kelebihan ini kan enak, kita pelan bisa tuh. Iya. Nah kalau RC, kita harus ngelatih bener tuh pelan-pelannya itu semua manual. Sensitif banget. Iya, kalau motion masih. Ini enak sih.
ini benar-benar seperti saya bilang tadi intuitif. Iya. Penggunanya tuh bermain banget gitu. Kita udah dengan sendirinya kalau mau belok kiri ya ke kiri gitu. Iya. Kanan kiri. Jadi tadi Mas Karif dari DJI juga bilang memang dirancang si controller yang model seperti ini nih untuk dinikmati sama penggunanya seperti sedang mengendalikan helikopter dan lain-lain begitu. Selain membawa suasana kokpit di Google-nya, handlingnya di tangan itu juga seperti pesawat atau helikopter. Mas Edi, kalau orang selain menikmati drone ini buat kepentingan pribadi, kalau Mas Edi fotografer pasti kita langsung ngerti untuk mengambil gambar-gambar aerial dan lain-lain. Tapi peluang-peluang bisnis kalau orang punya hal-hal semacam ini tuh masih ada? Oh banyak Mas, ini malah ke depan mungkin bisa ngalahin yang aerial. Karena yang profesional teman-teman udah ngambil konser-konser musik. Jadi terbang, masuk ke pemain, penyanyi atau panggungnya itu ya? muter. Nah, itu udah dibayar. Dan memang mereka punya harga standar, misalnya gue pakai Avata berapa, gue pakai yang Exa gede berapa, itu udah mereka udah komunitas sudah membangun price semacam itu ya, standarisasi. Dan semakin banyak kesempatan untuk jadi hobi menerbangkan drone sambil mengambil gambar, terutama video, segala macam itu bisa saja nih kemudian jadi kita skillnya diakui. Dihargai itu sama orang ya. Betul. Untuk mengambil gambar-gambar seperti itu. Indonesia kan punya atlet internasional ya. Atlet juga ya. Ini race nih kita bicara ya. Atlet DKI menang di Papua itu banyak sekali yang minta ngambilin gambar misalnya. Karena kan video cuma 60 detik ya atau 60 detik 30 detik mereka terbang gitu. Misalnya objek ke hotel masuk keluar lagi itu udah. Iya. Dramatik. Gambar yang diambil karena drone dengan manuver-manuvernya itulah yang dicari dan nggak bisa diambil dengan kamera yang bukan drone gitu ya. Bisa. Dan Cinematic pasarnya FPV. Cinematic. Saya jadi itu. Jadi atlet juga bukan main ini. Siap-siap tuh. Belum banyak soalnya atlet kita untuk drone race seperti ini. Oke. Thank you Mas Edi. Jadi jangan ragu-ragu lah kalau memang mau menikmatinya. Keren. Oke, thank you Mas Edi. Kita patungan lah ya bertiga yang Avata 2 bisa juga. Bertiga aja kalau bertiga. Jangan patungan. Udah ini alatnya ini ada 2. Kita balapan aja Mas. Winner take all. Let's go. Oke. Thank you Mas Edi Thank you, Mas Edi. untuk experience-nya. Nah, kita lanjutkan lagi yang lain nanti.